Kondisi seperti saat ini kan bisa dibilang kondisi dilema begitu Pak Bambang ya. Kita kepingin kasus positif menurun, tapi kita tidak juga kepingin ekonomi kita juga turun begitu ya. Nah, terbukti juga sekarang kita berjalan beriringan, harus hidup bersama dengan COVID, kantor dibuka, kemudian pusat perbelanjaan dibuka, meskipun kita ketahui banyak sekarang klaster-klaster baru ini dari perkantoran, pusat perbelanjaan. Kalau dari segi yang kita lihat, sebenarnya Indonesia ini sudah memenuhi persyaratan belum sih untuk bisa membuka aktivitas kembali seperti perkantoran, pusat perbelanjaan untuk menjaga ekonomi ini begitu? Ya, jadi memang ini pemerintah ada lagi dilema dan pilihan yang sulit antara mengedepankan kesehatan dengan tetap menjaga ekonomi berjalan. Sehingga kita tidak punya pilihan lain kecuali menjalankan keduanya. Karena ya kalau satu kita pilih ekonomi ambruk, ekonomi kita pilih kesehatan juga makin memburuk kan gitu. Nah sehingga dipakailah sekarang istilah adaptasi kehidupan baru. Ya. Nah kita lihat apakah ini efektif karena bagi pemerintah penting sentra-sentra ekonomi, roda ekonomi, program ekonomi tetap berjalan. Dan saya berapresiasi kepada Presiden yang menginstruksikan para pembantunya untuk segera membelanjakan anggaran di kementerian dan lembaganya sebanyak-banyaknya dari produksi dalam negeri. Ini juga untuk membantu dan meningkatkan daya beli masyarakat yang terus makin menurun. Sebab kalau ini tidak dilakukan, maka kita akan masuk pada fase berikutnya yaitu krisis sosial. Ya seperti yang terjadi di India, Brazil, dan di Amerika. Penjarahan, segala macam, tingkat kejahatan kriminal tinggi. Nah, kita tidak ingin masuk ke sana. Makanya ekonomi harus tetap didorong dan digerakkan agar tetap menjaga protokol kesehatan. Karena dalam teori wabah atau pandemi, setidaknya kita mau tidak mau akan melewati 4 fase. Yang pertama, krisis kesehatan yang sedang kita alami. Lalu krisis ekonomi yang sedang kita hadapi juga. Nah, kalau ini kita tidak bisa atasi, maka kita masuk ke krisis sosial. Seperti yang terjadi di Amerika, penjarahan dan segala macam, demo-demo tiap hari. Nah, kalau ini gagal diatasi akan masuk ke krisis politik. Ini bisa terjadi dengan kekuasaan dan pergantian kekuasaan. Ini yang juga sedang terjadi, hampir terjadi di Amerika dan beberapa negara. Nah, kita tidak ingin masuk ke sini. Karena kalau ini terjadi, maka yang susah yang menderita adalah rakyat. Maka kita berupaya kita bertahan bagaimana kita selesai di fase kedua, yaitu krisis ekonomi. Ya, baik Pak Bangsup. Kemudian bagaimana pendapat dari Pak Bambang Susatyo tersendiri terkait dengan komunikasi pemerintah begitu ya dengan warganya saat ini bagaimana? Karena saya sempat membaca cuitan Pak Bambang juga terkait dengan pemerintah yang mengumumkan perkembangan kasus COVID di tanah air ini melalui media televisi. Itu tidak hanya melalui situs saja. Ya, artinya gini. Informasi kepada masyarakat tidak boleh ditutup. Ya. Masyarakat harus tahu kondisi yang sebenarnya, sehingga masyarakat bisa melakukan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan. Jadi tidak semua masyarakat melek media sosial, melek situs-situs yang disediakan oleh pemerintah, yang rakyat mudah melihat adalah informasi di televisi, di radio, dan seterusnya. Jadi penting bagi kita informasi kepada masyarakat tidak dikurangi atau tidak diberikan masyarakat penjelasan yang sebenar-benarnya. Bukan dalam pengertian untuk nakut-nakuti. Transparan begitu dalam ya, baik. Karena tidak semua di wilayah pelosok ada memiliki cangkupan internet begitu ya. Jadi untuk di televisi tidak semuanya melek teknologi. Saya aja agak gaptek-gaptek. Berbicara mengenai teknologi, tantangan terbesar kita di dunia maya saat ini adalah hoax, Pak Bambang. Kondisi saat ini adalah yang paling berbahaya seperti itu. Kita berselancar di dunia maya, kemudian banyak yang kita akses, otomatis banyak sekali portal-portal yang mungkin tidak bisa dijamin kebenarannya begitu. Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Ya, sebetulnya dari diri kita sendiri kita harus bisa melihat apakah pemberitaan ini atau berita yang kita baca ini benar adanya atau tidak. Karena kita harus cek paling tidak ke beberapa sumber
media yang mainstream yang kita kenal dia lebih akurat, ya, sehingga tidak bisa suatu informasi kita telan secara bulat-bulat. Memang dengan kemajuan teknologi ini banyak kemudahan yang bisa kita peroleh, namun ancamannya juga luar biasa, yaitu arus informasi yang tidak bisa kita bendung, ya, antara benar dan tidak benar, sehingga itu yang dibilang hoax itu. Kadang-kadang ada joke yang seringkali dilontarkan di kalangan elit politik. Karena kita seringkali termakan dengan berita-berita yang mengarah pada fitnah, sehingga terjadi adu domba, ribut satu kelompok lainnya karena pemberitaan yang dalam tanda petik benar, tapi sudah ribut. Nah inilah dikampain kalau untuk menghancurkan Indonesia gampang, kirim aja fitnah, nggak usah kirim kawal perang. Ya, jadi fitnah itulah yang harus kita jaga, jangan sampai itu menjadi makanan kita sehari-hari yang bisa merusak kepercayaan kita, tidak saja kepada lingkungan kita, tapi juga kepada pemerintah. Karena hoax ini harus kita perangi bersama, tidak bisa pemerintah sendiri atau kelompok-kelompok masyarakat sendiri. Pertama, pemerintah punya tools-nya, ya, Kementerian Informasi, Menko-Info itu punya tools-nya. Harus ada patroli cyber, juga dilakukan oleh pihak kepolisian maupun TNI, itu ada patroli cyber dengan tugasnya masing-masing. Nah, ini harus lebih sering dilakukan, sehingga begitu ada konten-konten atau situs-situs yang menyebarkan hoax langsung di gap, itulah kalau cara harus ada kerja bersama untuk memerangi ancaman ini. Iya, kerjasama juga kita harapkan dari Menkominfo begitu ya Pak Bambang ya, terkait dengan bisa mensortir begitu mana yang hoax, mana yang bukan, seperti itu ya. Baik, kalau kita berbicara mengenai masalah vaksin nih sekarang Pak Bambang, sebenarnya sudah ada secerca harapan begitu kita vaksin ini sudah mulai diuji tahap ketiga. Silakan sambil minum Pak Bambang. Ketika sudah mulai diuji, meskipun kita kondisi seperti saat ini harus menunggu begitu sampai dengan akhir tahun begitu Pak Bambang. Tapi yang menjadi bayang-bayang kita kondisi saat ini adalah ketakutan kita dengan kondisi resesi begitu. Yang dikhawatirkan seperti dengan negara-negara tetangga yang sudah mengalami resesi begitu. Sebenarnya apa yang harus kita persiapkan begitu ataupun pemerintah lakukan untuk menghadapi kondisi seperti ini? Ya, memang kita berkejaran dengan waktu, tapi tekanan ekonomi ini tidak hanya terjadi ke Indonesia, tapi ke hampir seluruh negara, terutama negara-negara yang hidupnya berdasarkan jasa dan pergerakan orang. Seperti Singapura, ini adalah satu contoh negara yang paling terdampak. Dia yang mengalami resesi terlebih dahulu karena memang negaranya sangat tergantung pada turis atau pendatang dan kemudian bisnis jasa. Karena Indonesia saya tetap optimis karena kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Sektor pertanian kita masih bagus. Kemudian nelayan kita, sektor perikanan kita juga masih bagus. Sehingga untuk mengarah kepada negara gagal atau mengarah kepada resesi yang membuat masyarakat kita kelaparan jauh sekali, karena dari data dunia Indonesia termasuk dari salah satu dari 5 negara yang teraman dari serangan krisis pangan. Jadi kita masih ada optimisme, masih ada cadangan cukup besar dari resources yang kita miliki, apakah dari sumber daya alam maupun dari sumber daya laut kita. Karena ketika nanti negara-negara tidak lagi bisa mengimpor bahan kebutuhan pokoknya, nah sebenarnya kita bisa mengadakan. Bahkan nanti ke depan justru kita diharapkan oleh negara-negara yang mengalami krisis pangan ini yang menjadi pengekspor daripada bahan pangan yang mereka butuhkan, dari mulai beras, hasil pertanian maupun perikanan.
Berarti cadangan kita cukup ya, dan mudah-mudahan kita Apalagi kemarin Presiden sudah buka lagi ya pusat pangan di Kalimantan Barat. Ya mudah-mudahan itu berhasil sehingga menjadi salah satu daya ketahanan pangan kita. Karena tantangan ke depan ini setelah krisis ini adalah krisis pangan, setelah krisis kesehatan kita masuk juga ke krisis pangan. Dan kita tidak perlu khawatir karena sumber daya alam kita cukup memadai.